Hai semua, balik lagi di channel Nitana Craft. Apa kabar? Kabar saya alhamdulillah baik. Mudah-mudahan teman-teman juga begitu, tetap sehat, semangat, dan juga produktif. Ngomong-ngomong, saya lama sekali ya nggak bikin video. Vakum sekian bulan, kalau nggak salah sih sekitar 3-4 bulan saya vakum, tidak ada video baru. Nah, untuk kali ini di 2022 awal, ini adalah video pertama saya di 2022. Dan sebelum itu saya pun ingin mengucapkan selamat tahun baru untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini semangat kita tetap bagus ya, dan juga tentu saja tercapai semua apa yang menjadi target kita di tahun ini. Dan yang paling penting adalah mudah-mudahan kita tetap sehat. Itu yang paling penting. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, untuk video kali ini saya bakal hadirkan video basic dari merajut ya. Jadi saya akan mengajak teman-teman untuk membuat alas oval. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sudah menghadirkan video cara membuat alas persegi. Nah, untuk kali ini saya bakal hadirkan untuk teman-teman video cara membuat alas oval. Jadi alas persegi, oval, bahkan bulat ya atau lingkaran itu adalah alas yang biasanya memang kita pakai untuk membuat berbagai macam proyek merajut, terutama tas dan juga dompet ya. Nah, untuk kali ini saya bakal hadirkan bagaimana cara membuat alas oval rajut. Alat dan bahan yang saya pakai di sini, saya hanya membawa hakpen ya. Jadi ini saya siapkan hakpen berukuran 5/0. Jadi ya ini dia. Ini yang nanti bakal kita pakai ukuran 5/0. Kemudian di sini saya menggunakan benang rajut polyester yang Polybig ya. Jadi atau mereknya Politik ya. Ini untuk benang Politik ini saya sudah pernah mereviewnya juga. Jadi teman-teman kalau ingin tahu lebih banyak tentang benang ini, karakteristiknya seperti apa juga bisa melihat video saya yang sebelumnya. Nah, nanti ini yang bakal kita gunakan. Saya tidak memakai penanda atau yang lainnya, tapi teman-teman di rumah bisa menggunakan penanda. Yang jelas untuk membuat alas oval ini nanti bisa dicatat juga, atau mungkin teman-teman nanti bisa melihat di tulisan yang ada di video saya. Jadi nanti kita akan membuatnya sama-sama dan pelan-pelan supaya teman-teman bisa lancar dalam membuat alas oval. Nah, seperti apa videonya? Yuk kita ikuti sama-sama. Nah, ini dia. Sekarang yang pertama kita akan membuat simpul terlebih dahulu. Jadi kita buat lingkaran seperti ini, letakkan benang yang pendek di bawah, kemudian kita ambil dari atas dengan hakpen seperti ini, lalu kita tarik. Nah, ini nanti bisa kita kecilkan, kita sesuaikan ukurannya dengan yang kita butuhkan. Nah, sekarang kita akan membuat chain atau rantai. Karena ini untuk belajar ya, jadi tidak usah banyak-banyak. Teman-teman juga tidak usah banyak-banyak di rumah, kecuali nanti kalau ingin dipakai sekalian untuk project, apakah itu tas atau mungkin dompet, silahkan membuat ukuran yang diinginkan. Tapi di sini karena ini untuk contoh, saya akan membuat kecil saja. Jadi akan saya buat sekitar 20 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai berjumlah 20. Sudah ada 20 rantai. Nah, sekarang kita akan membuat satu rantai lagi. Jadi 20 plus 1 rantai atau 21. Ini untuk tusuk pertama kali, jadi untuk dasarnya. Nah, seperti ini sudah ada 21. Sekarang kita akan membuat single crochet di rantai yang kedua. Kita buat single crochet di rantai yang kedua. Jadi, masuk dalam lubang rantai, kait benang, kemudian kait benang, keluarkan di 2 loop. Nah, ini adalah single crochet yang pertama dan ini yang kedua. Kita lanjutkan sampai
kita menyisakan satu lubang atau satu rantai di paling ujung di sini ya. Nanti kita berhenti di sebelumnya. Kita lanjutkan membuat single crochet di setiap rantai. Kita sudah sampai di chain yang ini, yang belum yang paling ujung ya, tapi menyisakan satu ini. Jadi bisa kita bilang ini adalah chain yang ke-19 ya, kita belum sampai di chain yang ke-20. Nah, sekarang kita bakal membuat single crochet di chain yang paling ujung ini sebanyak 3. Jadi dalam satu chain ini kita isi dengan 3 single crochet. Kalau sudah ada 3 single crochet seperti ini. Nah, sekarang di setiap chain ini, di baliknya, bukan di baliknya ya, tapi di sisi satunya lagi ya. Jadi ini setiap chain ini kita bakal isi satu single crochet dan berhenti sebelum chain yang paling ujung atau chain atau single crochet yang pertama di sini. Ini jadi kita di sininya kita berhenti menyisakan satu chain. Nah, ini benang sisanya kita ikutkan supaya lebih rapi. Di sini kita isi dengan satu single crochet. Nah, ini ada semacam list ya, atau garis yang melintang, kita isi di setiap garis-garis ini. Jadi kita isi di sini, di sini, di sini, ini satu single crochet. Ini sudah sampai di sini, dan sekarang kita akan menuju ke chain yang paling ujung di sini. Ini tadi sudah kita isi dengan satu single crochet, dan di sini karena tadi di sebelah atau sisi satunya itu isinya 3 single crochet yang paling ujung, berarti di sini juga harus 3 single crochet. Nah, sudah terisi satu, sekarang kita buat lagi 2 single crochet, 1 2. Nah, sudah ada 3 single crochet. Nah, ini nanti saya akan membuat alasnya memutar ya, jadi tidak ada slip stitch. Nah, sekarang ini baris pertama sudah selesai. Sekarang kita menuju ke baris yang kedua. Kita bakal membuat 2 single crochet di setiap stitch yang paling ujung. Jadi yang paling ujung ini nanti kan ada 3 ya. Ini ada 3, ini juga ada 3 single crochet. Nah, di setiap paling ujung ini, setiap stitchnya itu kita isi dengan 2 single crochet. Jadi nanti di barisan paling ujung sini, ini akan terisi 6 single crochet, dan di sini juga akan terisi 6 single crochet. Kalau teman-teman masih bingung, bisa menggunakan penanda ya. Tapi kalau misalnya ada yang sudah bisa mengetahui, membedakan untuk barisan paling ujung dan yang berada di tengah-tengah ini, tidak pakai penanda pun tidak apa-apa. Nah, ini kita isi dengan 2 single crochet. Kita sudah masuk di baris yang kedua. Jadi ini memutar, nanti tidak akan kelihatan ada tanda bahwa pemisah atau pertemuan antara baris berikutnya ya. Nah, ini selanjutnya sudah kita isi 2 single crochet. Kita akan isi dengan setiap stitch yang ada di tengah ini dengan 1 single crochet. Lakukan seperti itu terus. Nah, nanti video ini kelanjutannya bakal hanya saya tunjukkan pada bagian ujung. Jadi pada bagian tengah ini itu tidak ada perubahan apa-apa karena isinya tetap 1 single crochet di setiap stitchnya. Kalau yang ujung pasti ada perubahan karena ada penambahan stitch ya, atau penambahan tusukan ya. Nah, ini sampai dengan ujung ini nanti. Nah, sekarang sudah di paling ujung, jadi ini 1 2 3 ya.
ini kita isi 3 single crochet, ini kita isi dengan setiap stitchnya atau setiap lubangnya dengan 2 single crochet. Nah, ini sudah 2, ini juga 2, lalu satu lagi 2 single crochet. Jadi yang paling ujung ini nanti isinya adalah 6 single crochet. Kita lanjutkan lagi di bagian ini dengan setiap stitchnya 1 single crochet dan nanti berhenti di bagian yang ini tadi ya, yang kita isi dengan 2 single crochet. Nah, 2 single crochet ini masing-masing stitchnya kita isi dengan 2 single crochet. Jadi di sini 2, di sini 2. Ditambahkan dengan yang tadi awal kita buat, jadi sama, ini hasilnya 6. Sama seperti yang ada di sisi ini. Ini kita lanjutkan mengisi dengan setiap stitchnya 1 single crochet. Nah, ini yang paling ujung. Jadi sudah saya isi dengan 2 single crochet, 2 single crochet. Sekarang kita bakal mulai masuk di baris berikutnya, baris yang ketiga. Jadi ini yang berisi 2 single crochet ini ya, ini sama seperti yang ada di sini. Nah, sekarang ini jadi stitch yang pertama kita isi dengan 1 single crochet, sementara stitch yang kedua kita isi dengan 2 single crochet. Jadi hitungannya 1 2 gitu ya. Jadi ini diisi 1 dan yang di sini diisi 2 single crochet. Nah, 1 2. Jadi kalau baris pertama itu berisi 3 single crochet di paling ujung, baris yang kedua itu diisi dengan 2 single crochet, kita kalikan 3 ya. Kemudian untuk baris yang ketiga kita isi dengan 1 2. Jadi tadi yang pertama ini ada 3 ya, setiap stitchnya. Jadi yang ujung ini stitch 1 2 3 kita isi dengan 2 SC. Nah, yang atasnya lagi ini kita isi dengan 1 dan juga ini 1, ini yang ini 2 ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jadi ini kita isi dengan 2 single crochet sudah. Sekarang yang tengah seperti biasa ada 1 single crochet. Nah, ini sudah sampai di paling ujung. Sekarang kita bakal isi dengan 1 2 1 2 1 2 ya. Jadi 1 single crochet, 2 single crochet, kemudian 1 single crochet, 2 single crochet. Nah, ini satu lagi 1 single crochet, kemudian 2 single crochet. Nah, seperti ini ya. Kemudian lanjut setiap stitchnya di sini kita isi dengan 1 single crochet. Kita sudah sampai di paling ujung lagi. Jadi di sini ini ada 2 stitch, ada 2 SC ya, maksud saya ada 2 SC, 2 SC. Nah, ini kita isi dengan 1, kemudian diisi 2. Jadi 1 2 ya. Itu baris yang ketiga. 1 2. Nah, sekarang kita bakal masuk di baris yang keempat. Di baris yang keempat ini rumusnya adalah 1 2 1 ya. Jadi ini tadi kan 1 2 ya. Teman-teman bisa lihat ini kelihatan, ini 1, ini 2 ya. Ini isinya 2. Jadi nanti 1 di sini 2, di sini 1 ya. Seperti itu. Ini 1 2 lalu 1. Nah, sekarang ini bagian tengah kita isi 1 setiap stitchnya, nanti sampai di bagian ujung ya. Jadi yang ini mulainya ini diisi 1 2 1 1 2 1 1 2 1. Kita teruskan. Nah, ini sudah sampai di bagian ujung. Jadi ini kita isi 1 2 lalu 1. Kita ulang lagi ya. 1 2,
kemudian 1 ya, lagi 1 2 kemudian 1. Berikutnya ini diisi 1, lalu di sini nanti kita tinggal mengulang lagi 2 kali karena tadi yang pertama sudah kita lakukan di awal. Nah, untuk menutup baris yang keempat ini, baris yang kelima ya. Jadi, oh ya, baris yang keempat ini kita tutup dengan 2 kali 1 2 1 1 2 1. Sekarang kita masuk di baris yang kelima. Jadi untuk baris yang kelima ini rumusnya beda lagi ya. Jadi 2 1 1 1 ya. Jadi yang paling pinggir itu rumusnya 2 1 1 1 ya. Jadi ini kita isi dengan 2. Kemudian ini 1 1 1 ya. Kita isi 1 1 1. Nah, sekarang seterusnya di tengah ini kita isi dengan 1. Nah, nanti untuk di bagian ujung sini ini adalah kebalikan dari di sini. Kalau ini tadi kita awali dengan 2 1 1 1. Nah, di sini kita nanti memulainya dengan 1 1 1 2 ya. Jadi di sini 1 1 1 2. Ya, diikuti saja. Ini tengahnya kita isi dengan 1 single crochet. Sekarang sudah sampai di bagian ujung lagi di sini. Nah, sekarang kita mulai. Jadi kalau di sini tadi 2 1 1 1, di sini kita mulai dengan 1 1 1 lalu 2. Nah, seperti ini. Nah, di tengah-tengahnya ini kita mulai dengan 1 1 2 1 ya. Jadi 1 1 2 kemudian 1. Nah, lalu di sini kita mulai lagi dengan 2 1 1 1. 1 1 1. Nah, di tengah ini nanti kita isi dengan 1 single crochet, kemudian di bagian ujung nanti karena di sini tadi 2 1 1 1, sekarang di sini nanti adalah 1 1 1 2. Ya. Kemudian di sini yang di tengah-tengah ini sama dengan yang di tengah-tengah di sini tadi 1 1 2 1. Ya. Kalau teman-teman masih bingung, mungkin untuk mengikuti video ini bisa dengan videonya disetting di slow motion ya. Jadi di slow, di setting di video YouTube-nya. Jadi nanti teman-teman bisa mengikutinya pelan-pelan. Sudah selesai di bagian ujung di sini ya. Sekarang kita bakal masuk di baris yang ke-6. Nah, setelah nanti baris ke-6 kita bakal kalau teman-teman ingin membuat yang lebih besar bisa diteruskan di baris ke-7, 8 ya. Nah, nanti mulai dari baris ke-7 dan 8 dan seterusnya teman-teman tinggal menyesuaikan saja dengan bentuk dari alasnya ya. Jadi ini sekarang untuk yang baris ke-6 kita buat rumusnya adalah 1 1 2 1 1. Jadi 1 1 kemudian 2 1 1. Rumus ini sama baik di sisi sebelah kanan dan kiri semuanya sama. Jadi pada baris bagian penambahannya di sini ya, di ujung-ujung ini bagian penambahannya kita isi dengan rumus 1 1 2 1 1. Jadi 1 1 itu maksudnya diisi 1 single crochet, 1 single crochet, yang 2 berarti diisi dengan 2 single crochet.
Jadi diingat-ingat yang baris ke-6 rumusnya adalah 1 1 2 1 1. Nah, ini sudah mulai pada bagian ujung. Sekarang kita mulai lagi rumusnya 1 1 2 ya. Jadi di sini kita isi dengan 2. Kita isi 2, lalu 1 1. Nah, ini sudah satu kali. Jadi kita mengulang rumus 1 1 2 1 1 atau setiap rumus itu di paling ujung saja ya. Dan itu berarti jumlahnya harus 3 kali. Jadi ini sudah satu kali, kita ulang lagi 2 kali lagi di sini. Rumusnya 1 1 2 1. Nah, ini dia teman-teman hasil akhir dari alas oval. Jadi kita buat sebanyak 6 baris. Jadi tergantung besar kecilnya play benang juga. Karena ini playnya besar, jadi 6 baris pun sudah lumayan ya. Sudah lumayan lebar. Kemudian kalau misalnya teman-teman menggunakan play kecil, berarti untuk bisa mendapatkan ukuran yang sama dengan ini kurang lebih mungkin sekitar 7 ya, 6-7 cm. Jadi teman-teman berarti harus melakukan penambahan baris ya, karena ini cuma 6 saja, 6 baris sudah menghasilkan sekitar 7 cm, 6-7 cm. Nah, kalau kita sudah membuat sebanyak 6 baris seperti ini, berikutnya kita akan membuat misalnya penambahan sebanyak 10 baris misalnya ya. Jadi, mulai dari baris yang ke-7, sebaiknya teman-teman untuk membuat rumusnya itu menyesuaikan saja ya. Jadi, jangan lupa yang jelas setiap rumusnya itu dikalikan 3 di setiap ujungnya ya. Kalau tengah-tengah ini cukup diisi dengan 1 single crochet. Saya rasa tidak perlu dicatat pun, kita pasti ingat bahwa di tengah-tengah ini isinya 1 single crochet. Kalau untuk yang bagian ujung-ujung, sebaiknya teman-teman mengulangnya sebanyak 3 kali. Di ujung kanan 3, kiri juga harus 3. Jadi jumlah stitch di setiap ujung itu harus sama ya. Nah, untuk baris yang berikutnya, ke-7 dan seterusnya, ketika teman-teman melakukan penambahan, jadi kita harus selalu memiliki penambahan ya. Jadi ada 1 stitch yang diisi dengan 2 single crochet. Sebaiknya jangan membuat 2 single crochet atau single crochet increase ini di bawah atau di atas dari single crochet increase di baris bawahnya ya, baris sebelumnya. Jadi misalnya di sini ini ada 2 single crochet ya. Kalau teman-teman lihat, nah, ini ada 2 single crochet. Untuk baris yang ke-7, sebaiknya jangan membuat 2 single crochet di atas ini ya. Tapi sebaiknya buat 2 single crochet itu di sebelumnya atau di sesudahnya. Ya, supaya apa? Supaya tidak membentuk sudut. Seperti ini kan sebenarnya bisa kita lihat ada sudut 1, 2, kemudian 3. Ini sudut yang ketiga ya. Jadi supaya tidak membentuk sudut, sebaiknya kita membuat 2 single crochetnya itu jangan di atas 2 single crochet di bawahnya ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa diikuti dengan baik oleh teman-teman. Kalau ada yang mungkin ingin ditanyakan, bisa nanti ditanyakan di kolom komentar ya. Baik teman-teman, demikian untuk video membuat alas oval. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan tentu saja jangan lupa untuk like, subscribe, juga silahkan komentar di video kali ini. Kemudian jangan lupa juga untuk aktifkan notifikasi loncengnya, jadi supaya teman-teman bisa selalu update video terbaru dari saya. Terima kasih dan tentu saja sampai jumpa di video selanjutnya.